Natuna, sejak abad 16 telah menjadi wilayah yang diperebutkan oleh banyak kerajaan, karena menjadi jalur pelayaran perdagangan strategis dan ramai, yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara. Sejak 1597, kepulauan tersebut merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor, hingga kemudian beralih masuk ke dalam wilayah penaklukan Kerajaan Melayu Riau Lingga pada 1857. Status yang kemudian diperkuat melalui Traktat Sumatera, sebagai hasil negosiasi dan kesepakatan pembagian wilayah kekuasaan antara pemerintah Inggris dan Belanda pada 1871. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Menyusul kemerdekaan Kepulauan Nusantara, yang berdiri sebagai sebuah negara baru Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Kesultanan Riau pun ikut menyerahkan kedaulatannya pada Republik Indonesia. Dan secara otomatis, wilayah Kepulauan Natuna yang pada saat itu berada dalam kekuasaan Kesultanan Riau, masuk sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia pun secara resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya ke PBB. Klaim Malaysia. Tak lama selepas diberi kemerdekaan oleh Inggris pada 31 Agustus 1957, Malaysia menggugat Indonesia atas status kepemilikan Kepulauan Natuna. Mereka mengklaim, Kepulauan Natuna seharusnya menjadi milik Malaysia. Karena berdasar sejarah, sejak 1597, Kepulauan Natuna merupakan wilayah Kesultanan Johor yang sekarang menjadi bagian kedaulatan Malaysia. Selain itu, secara geografis dianggap lebih dekat, dan terjepit di antara dua wilayah kedaulatan mereka, Semenanjung Malaya di bagian barat dengan Sabah dan Sarawak di bagian timur. Perselisihan makin memanas, menyusul terjadinya konfrontasi politik antar kedua negara, pada 1963. Bantu perjuangan revolusioner, rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Perselisihan berangsur meredup, seiring berakhirnya masa konfrontasi kedua negara pada 1966. Dan terusik kembali pada Desember 2013, ketika seorang ilmuwan Malaysia, Muhammad Hasmi Rusli, mengklaim Kepulauan Natuna seharusnya menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia. Ia mendalilkan konsep hukum internasional uti possidetis juris dalam upayanya untuk mematahkan Traktat London 1824, yang menjadi dasar hukum penguasaan wilayah Kepulauan Natuna oleh Indonesia. Gugusan pulau yang 99% dari 141.900 km persegi luas wilayahnya berupa lautan tersebut, memang menjadi rebutan banyak negara. Ia berada di lintasan jalur pelayaran internasional, yang sekaligus menjadi pintu gerbang bagi negara-negara di kawasan. Sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran banyak pihak. Natuna menyimpan cadangan minyak hingga 222 triliun kubik feet. Juga cadangan gas terbesar di Asia Pasifik yang mencapai 46 triliun kubik feet.
Klaim Vietnam. Setahun pasca bersatunya Vietnam Utara dan Selatan pada 1976, pemerintahan baru komunis Vietnam memprotes dan menggugat garis perbatasan Indonesia di sebelah utara Kepulauan Natuna. Mereka menilai garis tersebut lebih sejajar dengan wilayah bagian selatan kedaulatannya. Perselisihan pun memuncak, menyusul ancaman serangan dan pengambil alihan yang akan dilakukan Vietnam atas wilayah Natuna pada 1980. Ancaman yang kemudian dibalas dengan ancaman serangan balik oleh pemerintah Indonesia. Pada Maret 1980, Indonesia mengerahkan lebih dari 50.000 tentara ke wilayah Kepulauan Natuna. Juga membangun prasarana militer, termasuk pangkalan angkatan udara, untuk mengantisipasi serangan Vietnam. Beruntung, konflik perlahan mereda, dan berujung perjanjian damai pada 2003. Sesuai perjanjian tersebut, Vietnam mengakui kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna, dan Indonesia setuju untuk melepaskan klaimnya atas Kepulauan Spratly. Klaim Cina. Cina sangat agresif, berupaya mengklaim Natuna sebagai bagian wilayah kedaulatannya. Pada 1993, pemerintah Cina dengan sengaja menggunakan peta resmi baru yang memasukkan Kepulauan Natuna menjadi bagian dari wilayahnya. Peta yang mirip dengan peta asli Nine Dash Line yang pernah dipublikasi pada 1947. Klaim sepihak yang bertentangan dengan Konvensi PBB, UNCLOS 1982, di mana Cina turut serta meratifikasi, membuat hubungan Indonesia dan Cina memanas. Perundingan untuk mengakhiri krisis yang makin meningkat, pada 1995, berakhir gagal. Ketegangan baru mereda, setelah dicapai kesepakatan damai pada 2005. Namun agenda Cina belum berakhir. Pada 2009, mereka mengajukan klaim kepada PBB atas sejumlah pulau yang disengketakan. Konflik Indonesia dan Cina pun kembali meninggi. Pada 2016, pemerintah Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas, serta pelatihan militer di Laut Natuna. Cina makin agresif dan provokatif. Pada Desember 2019, secara terang-terangan beberapa kapal penangkap ikan dan Coast Guard Cina melakukan pelanggaran zona ekonomi eksklusif dengan memasuki wilayah perairan Natuna. Hal serupa juga terjadi di tahun-tahun berikutnya, dan berlangsung hingga saat ini. Posisi strategis dan kekayaan alam melimpah Natuna memang menjadi incaran banyak negara. Namun mencoba merebutnya akan sia-sia. Angkatan bersenjata yang menjaganya sangat kuat dan perkasa. Dan rakyatnya rela korbankan jiwa dan raga demi kedaulatan negara. Itulah Indonesia. Dan Natuna adalah Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam.